Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dah. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah. Hai teman-teman, gimana first impression kalian kalau ketemu papi super imut seperti ini, super gembul? Hayo, pasti langsung jatuh hati kan? Nah, yang ini adalah penampakan anak Hercules ketika mereka berusia 3 minggu loh. Pada kesempatan kali ini kita akan ngejabarin secara lengkap dan kasih tips gimana cara ngerawat anak Alaskan Malamute dari lahir sampai usia papis 2,5 bulan. Sebelum ngejelasin papis, membersihkan perut indukan adalah hal yang penting yang nggak boleh di skip ya teman-teman. Nah, hal ini pernah kita jelaskan panjang lebar di video atau konten sebelumnya. Teman-teman bisa cek di sana untuk lebih detailnya lagi ya. Membersihkan botol susu, pipet, spons, mencuci gunting dan perlengkapan lahiran lainnya adalah hal yang wajib kamu lakukan, termasuk memasang tempat lahiran untuk bayi dan tempat menyusui untuk bayi anjing dan indukan. Juga pernah kita bahas di video sebelumnya, kalian bisa cek di sana untuk lebih detailnya ya teman-teman. Ini adalah penampakan bayi Alaskan Malamute di hari pertama setelah mereka lahir. Teman-teman bisa lihat di perlaknya masih ada bercak-bercak darah. Untuk bagian badan papi sudah bersih karena sudah kita lap menggunakan handuk yang bersih. Kemudian untuk indukannya kita rebuskan daging 3 kilo untuk dimakan. Ini sebagai selingan dog food starter. Nah, balik lagi ke bayi usia 1 hari, tidak kita tempatkan di kandang, kita tempatkan di ruangan supaya terpantau 24 jam dengan suhu AC 18-20 derajat Celcius. Untuk total lahiran 8-11 anak, harus kita pantau agar semua kebagian ASI induk dan menyusu secara bergantian. Semua anak harus diawasi 24 jam karena takut tertindih oleh indukan yang sedang tertidur. Cara menyusui dengan botol, tempelkan ujung dot ke mulut bayi, jangan dipaksa, jangan ditekan, jangan sampai tersedak. Biarkan bayi minum secara natural. Kita bisa berikan dot susu formula untuk menggantikan indukan yang makan atau minum. Setelah itu, berikan ASI lagi. Cek ASI secara berkala, apakah ASI keluar secara lancar. Kemudian ubah posisi bayi yang sedang menyusu, karena bagian perut ke belakang adalah bagian yang menghasilkan produksi ASI paling banyak. Bayi dapat diberikan Combantrin cair rasa jeruk setiap 3 minggu, dosis 1 ml per 1 kilo berat badan. Berikan setiap minggu sampai usia 3 bulan, setelah itu bisa diberikan per 3 bulan sekali atau 1 minggu sebelum vaksin. Untuk bayi di usia 3 minggu sampai 2 bulan, kita minumkan obat cacing Combantrin cair rasa jeruk. Namun untuk 2 bulan ke atas kita minumkan Drontal tablet. Tips berikutnya, kita jemur bayi-bayi ini di bawah terik matahari. Kalau untuk di Jakarta sekitar jam 7 pagi sampai 7.15 pagi. Ketika sudah melek mata, sudah lucu-lucu nih bayinya, sudah besar juga, mengemaskan sekali loh. Ketika sudah berusia 1 bulan, anak-anak ini boleh sesekali dilepas di aspal rumah atau di ubin kasar dengan pengawasan kita. Setiap bayi atau papis memiliki karakter yang berbeda-beda. Tidak semua anabul itu aktif. Ada yang karakternya pendiam, ada yang ceria, ada yang suka bercanda, dan ada yang suka tidur. Bahkan ada yang merasa dia malas bergerak karena dia masih bayi. Nah, ini adalah salah satu trik kita agar anabul kita mau jalan-jalan. Kita pancing dengan menggunakan mangkok makan. Kemudian kita panggil supaya dia mau mengikuti kemana kita jalan. Nah, bagaimana teman-teman? Trik ini berjalan dengan lancar kan? Sebelum makan kita ajak dia untuk jalan atau lari-lari kecil di aspal kasar seperti ini. Kemudian jika sudah cukup jam main-mainnya, kita beri dia makan. Pemberian makan ini juga salah satu sebagai reward karena dia sudah menurut dan mau diajak main. Setelah makan selesai dan minum susu, dia kembali lagi ke dalam kandang untuk beristirahat. Setelah satu anak selesai, maka kita ganti dengan anakan yang lain. Kita pakai trik yang sama ya teman-teman. Jadi kita ajak dia lari-lari kecil dan loncat-loncat main-main seperti ini. Kita pancing dengan menggunakan mangkok makan agar badannya bergerak. Nah, setelah dia latihan berjalan, latihan berlari pelan-pelan, maka kita kasih makanan sebagai rewardnya untuk dia.
Oh iya teman-teman, Anabul di sini hidupnya semua super bersih ya. Jadi ketika mereka makan atau mereka bermain, kita lapisi dengan perlak karpet hijau seperti ini. Namun karpet ini akan diganti sehari 2 kali sampai 3 kali kemudian dicuci. Jadi mereka main dengan karpet yang bersih. Karena papis-papis ini masih berusia 1 bulanan, mereka belum mendapatkan vaksin. Jadi kita tidak memperbolehkan mereka untuk bermain di luar. Setiap harinya mereka bermain-main di area kamar ini, kamarnya mereka atau di depan rumah. Ketika mereka sudah merasa cukup untuk bermain, mereka akan masuk sendiri. Nah, kandangnya pun juga ditatakin seperti ini ya, tatakan pijakannya aman untuk kaki, tidak mungkin kakinya terpelosok. Dan ini selalu dibersihkan sehari 2 kali. Disikat dan disabun setiap pagi jam 7 dan jam 3 sore. Di ruangan ini juga menggunakan AC ya teman-teman. Supaya papis-papis ini tidak bosan, tidak stres di dalam kandang, maka kita keluarkan siang hari dan malam hari seperti ini. Nah, untuk siang dan malam hari tetap dengan pengawasan orang, mereka tidak mungkin dilepas sendirian. Di depan pun mereka main di ubin kasar, tetapi juga ditatakin dengan menggunakan karpet seperti ini. Udah habis susunya, nanti lagi ya. Susu lagi ya. Iya, nggak mau mainan, maunya susu. Berbeda dengan anak satu ini yang suka bola, kita bisa menarik perhatiannya dengan menggunakan bola. Anak yang satu ini dia sukanya dog food, maka kita pakai dog food untuk memancing perhatiannya agar dia menuruti instruksi kita dan mau jalan terus ke depan. Nah, ini adalah salah satu trik dari kita ya teman-teman. Jika di rumah kalian menggunakan keramik atau ubin yang licin, kalian wajib untuk menggunakan karpet atau kardus sebagai alas untuk anjing kalian ini, supaya dia bisa berlatih jalan, supaya kakinya tidak rusak dan kakinya bagus kokoh. Lebih bagus lagi jika kita menggunakan aspal kasar seperti di belakang atau rumput sintetis. Lakukan pengecekan berat badan secara berkala setiap minggu agar semua anak berat badannya sama. Untuk usia 1 bulan bisa mulai belajar makan dengan dog food lembek atau dog food dicampur susu seperti ini. Nah, kalau untuk usia 1,5 bulan mulai bisa pengenalan dog food kering ya. Nah, tak lama setelah mereka makan dan minum susu, biasanya mereka akan buang air besar dan pipis. Kita wajib membasuh pakai waslap dan tisu kering, kemudian kita handukin. Mereka sudah diperbolehkan untuk mandi menggunakan shampoo yang khusus untuk papis, kemudian di blower dengan menggunakan tekanan yang rendah. Berikan asupan makanan dan susu yang cukup untuk mereka, jangan sampai mereka rebutan. Lakukan penimbangan berat badan secara berkala ya. Untuk pengaturan jam jadwal makan dan jadwal pemberian minum susu harus on time ya setiap harinya. Kemudian jadikan kebiasaan untuk keesokan harinya agar mereka terbiasa di jam-jam tertentu mereka waktunya makan dan minum susu. Anak-anak ini kita letakkan di kandang yang besar yang ukurannya 2 meter. Namun karena mereka sedang makan, jadi kita pisahkan dua-dua. Jadi 2 anak makan bersama 1 mangkok. Supaya apa? Kita gabungkan ketika mereka makan, supaya mereka bisa akur dan tidak berantem, tidak rebutan makanan nanti ketika mereka sudah besar. Tips berikutnya adalah vaksin. Nah, kira-kira kapan ya anjing boleh vaksin? Menurut anjuran para dokter di Jakarta, kebanyakan menyarankan dimulai vaksin usia 2 bulan. 1 hari sebelum vaksin, jangan lupa untuk memandikan anak anjing kita dulu ya, karena setelah vaksin nanti H+7 hari sampai H+10 hari sesuai anjuran dari dokter, mereka menyarankan untuk tidak diperbolehkan anjing mandi setelah vaksin.
Aktivitas mereka setelah bermain, mereka makan, kemudian kita wajib membersihkan badannya, kita blower ya setiap harinya. Nah, blower ini juga nggak boleh sembarangan karena harus dengan tekanan yang paling kecil karena mereka masih bayi. Kita bersihkan juga telinganya karena anakan ini suka main air, suka numpahin susu, jadi kita wajib untuk blower pagi dan sore. Nah, ini setelah di blower hasilnya cakep banget kan? Kemudian setelah mereka rapi, kita kembalikan ke tempatnya mereka di kandang yang sudah diberikan tatakan seperti ini. Nah, di video kali ini kita sudah berbagi tips dan kita sudah bercerita bagaimana cara merawat anakan dari usia 1 hari sampai 2 bulanan. Jika teman-teman ingin bertanya, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.